Yeah. Came at 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Halo teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi di live streaming kita malam ini ya. Jadi malam ini kita akan membahas terkait tentang bagaimana cara memasang iklan yang mahal. Tapi sebelum itu mungkin saya sapa-sapa dulu teman-teman ya yang sempat bergabung malam ini. Terima kasih banyak, dan yang belum bergabung di layanan kami silakan subscribe dan klik langganan ya. Buat teman-teman yang telah berlangganan itu akan mendapatkan fasilitas yang pertama review channel, yang kedua grup WhatsApp, yang ketiga nomor pribadi saya, kemudian ada namanya layanan tambahan terkait tentang jam tayang, subscribe, view, like, komen. Terus teman-teman juga mendapatkan kesempatan mengikuti giveaway yang setiap bulan Viral Bugis adakan. Nah, kiranya juga teman-teman akan difasilitasi seperti pembimbingan pribadi dan pembuatan video ya, secara real time ya, artinya pembuatan video original. Nah, jadi sebelum lanjut, mungkin teman-teman yang saya ingatkan kembali, yang sebelum like, komen, subscribe, silahkan tinggalkan jejak ya, supaya nanti ini bisa menjadi jejak digital bagi kita semua. Oke, jadi utamanya teman-teman yang sudah monet ini bisa menjadi bekal buat kita agar kiranya kita bisa memperbaiki channel kita ya. Terutama teman-teman yang belum monet juga, ini bisa menjadi pembelajaran sih, artinya dipelajari memang dari awal sebelum terjun ke monetisasi. Soalnya kenapa? Karena setelah monetisasi teman-teman akan dihadapkan tantangan besar, yaitu mengumpulkan $10 pertama. $10 pertama itu kalau dirupiahkan Rp130.000. Ketika misalkan teman-teman sudah monet, maka teman-teman akan dihadapkan tantangan besar, yaitu teman-teman harus mengumpulkan $10 pertama ya. Saya ulangi kembali. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan like, komen, dan subscribe ya, agar kiranya kita tidak ketinggalan informasi terkait tentang update-update terbaru fasilitas YouTube ke depannya. Saya sedikit cerita sebelum masuk ke tema ya, bahwasanya kemarin saya tergabung dalam suatu live streaming yang diadakan oleh YouTube sendiri. Di situ menjelaskan terkait tentang algoritma YouTube, hak cipta, dan salah satunya juga terkait tentang iklan ya. Nah, inilah yang akan saya sampaikan ke teman-teman dari pemahaman yang saya dapatkan ya, seperti itu. Meskipun di dalam pembahasan ini nantinya ada semacam asumsi pribadi, dan asumsi pribadi itu boleh teman-teman pertimbangkan. Ya, jadi inilah tema kita malam ini, yaitu bagaimana cara memasang iklan yang mahal, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin memasang iklan yang mahal, tentu teman-teman berpikir bahwa saya harus mendapatkan iklan dari luar negeri dan iklan bukan dari Indonesia, dan pemahaman itu betul ya. Karena kenapa? CPM dari negara kita sendiri, Indonesia, itu sangat rendah. Rasanya tidak fair ya. Kenapa luar negeri itu penghasilannya besar, iklannya, sedangkan kita sendiri rendah. Nah, itu nggak jadi masalah sih, soalnya tergantung dari keuangan setiap negara. Mata uang tertinggi di dunia itu adalah dolar ya teman-teman ya. Sehingga apa yang teman-teman buat saat ini tetap dikontrol oleh mata uang tertinggi, seperti itu. Sama halnya dengan uang ekonomi, uang rupiah ya kan. Artinya kan rupiah itu kan masuk ke dalam kalau bahasa perbankannya bursa efek ya, saya lupa juga. Yang pada intinya ketika misalkan rupiah itu dikonversi ke dolar, maka nilainya sangat kecil. Tapi ketika dolar itu dikonversi ke rupiah, maka nilai itu yang besar ya. Artinya gini, 10.000 di mata uang dolar itu berapa sih, seperti itu.
dan harga-harga dibandingkan dengan di luar negeri sana itu kan lumayan mahal juga. Jadi berbanding lurus lah. Misalkan seperti ini, teman-teman di Indonesia untuk membeli Pertalite itu 10.000 1 liter. Kalau di luar negeri mungkin 100.000 ya. Tapi nggak ada namanya Pertalite teman-teman. Jadi pada intinya berbanding lurus dengan penghasilan dan pendapatan. Maksud saya penjualan dan pendapatan. Nah, inilah teman-teman tema kita malam ini, yaitu bagaimana cara memasang iklan yang mahal. Oke, tentu saya akan bercerita sedikit awal mula monetisasi channel saya. Saya pada saat itu sering sekali melakukan melakukan saling kunjungan ya di Facebook. Pada saat itu ada namanya grup saling tukar view pada saat itu, dan kebetulan saya dapat orang India. Saya berbahasa Inggris ya, saling terbalik, saling kunjungan apa dan semacamnya. Lantas tiba pada suatu titik di mana saya sudah berhenti di situ, dan iklan dari luar negeri itu tetap muncul teman-teman. Nah, iklan luar negeri itu adalah iklan yang berasal dari India, semacam film ya, dan itu berdurasi lama ya, mungkin 1 jam ya. Jadi karena pemahaman saya itu bahwa ketika iklan itu ditonton lama-lama, maka penghasilan kita juga akan semakin banyak atau semakin besar. Betulkah itu teman-teman? Nah, kita akan bahas di beberapa pembahasan ke depannya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan dulu di subscribe, di komen juga boleh, di like juga boleh ya. Nanti ada namanya sesi question dan answer. Jadi nanti di akhir mungkin saya akan sampaikan ya. Nah, selama beberapa jam kemudian ke depan ya, 1 jam mungkin ya, saya akan membahas terkait tentang ini. Oke teman-teman sekalian, jadi untuk memasang iklan yang mahal, apakah ada triknya ya? Jadi saya pindah slide berikutnya. Kosong. Untuk slide kedua kosong ya. Ketiga kosong, keempat kosong, dan kelima kosong. Ternyata untuk cara memasang iklan yang mahal, tutorialnya adalah kosong. Tidak ada sama sekali. Meskipun teman-teman menjumpai beberapa tutorial di YouTube memasang iklan yang mahal, itu banyak beredar, tapi di dalamnya adalah kosong. Kenapa kosong? Karena dari beberapa survei dan literatur yang saya baca, bahwasanya untuk menaikkan iklan yang mahal, tiada lain itu kita harus memanfaatkan iklan-iklan yang ada di channel di video kita. Tapi ketika menggunakan trik-trik khusus, apakah menggunakan VPN, apakah menggunakan push dollar, itu bisa saja. Tetapi ingat, setiap hal instan pasti ada konsekuensinya teman-teman. Jadi taruhlah mungkin dolar teman-teman naik, tapi siap-siap akan diblokir AdSense-nya oleh Google AdSense ya. Karena hal itu dilarang ya teman-teman ya. Jadi sudah banyak kreator yang mengatakan sama saya seperti ini. Saya tolong diperbaiki Google AdSense saya ya, nanti saya bayar ya, seperti ini. Saya mengatakan untuk permasalahan seperti ini memang error di langkah 2, tetapi ini belum ada solusi ya. Jadi ini konsekuensi dari apa yang teman-teman lakukan sebelumnya. Kalau kita melihat di sosial media yang lain ya, selain WhatsApp ya, banyak teman-teman yang berlomba memonetisasi channelnya ketika sudah monet memilih jalan pintas, yaitu mempush dolar, menaikkan jam tayang, bukan menaikkan jam tayang, mempush dolar dan menggunakan VPN. Jelas itu berbahaya teman-teman ya. Jadi jangan sesekali menggunakan hal itu. Nah, jadi apa yang akan saya share ke teman-teman merupakan pengalaman pribadi yang teman-teman tentunya sesuatu yang saya pikirnya sesuatu yang positif. Pengalaman-pengalaman buruk saya tidak akan share ya. Nah, untuk menaikkan pendapatan kita atau mendapatkan iklan yang mahal, itu kita harus bermain di jenis iklan ya. Jadi yang pertama, memaksimalkan jenis iklan. Jadi untuk memaksimalkan jenis iklan kita, ternyata di sini sepemahaman kita bahwa ternyata banyak ragam jenis iklan ya. Yang kita tahu mungkin hanya iklan dapat dilewati, tidak dapat dilewati teman-teman ya. Tapi pada intinya jenis iklan ini semua ada di channel YouTube teman-teman. Hanya mungkin teman-teman tidak menyadarinya. Ya, jadi semua ini dapat jatah ya tentang ini. Oke, yang pertama,
jenis iklan yang dapat dikontrol dan jenis iklan tidak dapat dikontrol. Apa sih maksudnya? Kalau dari segi bahasa, iklan dapat dikontrol artinya kita dapat mengatur ya kapan akan muncul iklan, kapan bisa mendapatkan penghasilan dari iklan ini. Itu namanya dapat dikontrol. Sedangkan tidak dapat dikontrol adalah iklan-iklan yang di luar batas kendali kita. Kita tidak tahu iklan itu muncul di mana sih. Nah, kan seperti itu. Sehingga dikatakan iklan tidak dapat dikontrol. Nah, kedua iklan ini tentunya memberikan sumbangsi besar terhadap penghasilan teman-teman. Tapi di mana letaknya? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Oke, ini untuk iklan yang dapat dikontrol. Yang pertama ada namanya iklan video yang dapat dilewati. Ya, memungkinkan penonton untuk melewati iklan setelah 5 detik. Ya, ini iklan yang paling jengkel ya, menjengkelkan. Karena kita mau lewatkan itu nggak bisa juga, soalnya harus menunggu sampai 5 detik ya. Yang paling tidak senangnya ketika kita lagi menonton asiknya tiba-tiba muncul iklan. Kalau dulu sebelum saya mengenal tentang penghasilan dari YouTube dan belum terjun ke YouTube, saya saat itu nonton video YouTube dan memang dapat iklan. Kadang kalau misalkan teman-teman sebagai saya apa istilahnya gelisah karena kadang marah ya karena tiba-tiba iklan muncul. Bahkan saya mencari penjelasan yang berbeda meskipun temanya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda yang tidak ada iklannya. Padahal dari situ kita bisa tahu bahwa yang ada iklan ternyata bisa berpenghasilan dan yang tidak ada iklan itu tidak bisa berpenghasilan, teman-teman. Nah, maka dari itu ada namanya iklan yang dapat dilewati. Iklan ini muncul biasanya di awal atau di tengah-tengah video kita. Enggak pernah muncul di akhir ya teman-teman ya. Jadi ini biasanya random ya. Oh enggak, biasa muncul juga di akhir ya. Jadi ini random ya, muncul di mana saja di video kita. Berdurasi ringkas, berdurasi panjang, ini semua dapat jatah ya tentang itu. Jadi ini hebat ya iklan yang semua muncul di tempat semua di video kita. Yang penting sudah monetisasi lah. Nah, selanjutnya ada namanya iklan video yang tidak dapat dilewati. Harus ditonton sebelum video dapat diputar. Biasanya iklan seperti ini juga berdurasi kurang lebih 6 detik ya. 6 detik ya kalau nggak salah ya. Biasa kan kalau misalkan di Indonesia sendiri kita melihat iklan Lazada, iklan Shopee, iklan apa lagi banyak ya, iklan-iklan yang tidak dapat dilewati. Dan ini juga paling menjengkelkan ya teman-teman ya. Soalnya iklan-iklan ini munculnya kadang di awal video dan di akhir video ya seperti itu. Tapi ternyata iklan ini juga muncul di sembarang tempat. Ketika misalkan dibarengi dengan iklan midroll, maka iklan ini kadang muncul di tengah ya, dan itu tidak dapat dilewati. Nah, jenis iklan ini umumnya selalu muncul di awal video ya, selalu muncul di awal video ketika video itu berdurasi ringkas. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir, pasti dapat jatah ini seperti ini juga. Oke, terus selanjutnya ada namanya iklan video pendek yang tidak dapat dilewati. Berdurasi maksimal 6 detik dan harus ditonton sebelum video dapat diputar. Iklan bumper aktif jika iklan dapat dilewati atau tidak dapat dilewati diaktifkan. Nah, ini namanya iklan bumper ya. Jadi iklan ini mutlak muncul di awal video, nggak muncul di akhir video. Dan kemudian ini iklan ini aktif ketika misalkan kita mengklik iklan dapat dilewati dan tidak dapat dilewati. Itu kan biasanya muncul saat kita berhasil memonetisasi video kita dan di situ mengaktifkan iklan. Di situ kan ada mode centang ya. Kalau misalkan teman-teman centang semua, maka iklan ini akan muncul. Inilah yang saya katakan bahwa dengan memaksimalkan iklan-iklan seperti ini, maka penghasilan kita bisa mencapai iklan yang mahal seperti itu. Nah, kemudian ketika misalkan sudah seperti itu, maka teman-teman silakan membuat video sebanyak-banyaknya ya. Jadi kuncinya membuat video sebanyak-banyaknya. Kalau mampu teman-teman buat setiap hari, maka iklan itu akan muncul di video teman-teman juga setiap harinya. Seperti itu. Jadi enak kan? Jadi setiap teman-teman membuat video, setiap teman-teman mengaktifkan monetisasinya, dan setiap waktu itu juga iklan akan muncul. Seperti itu. Nah, ada iklan yang terakhir dari iklan yang dapat dikontrol, yaitu iklan gambar atau text overlay yang dapat muncul 20% bagian bawah satu video.
Ini biasanya iklan yang muncul di PC ya, muncul di PC dan tidak dapat dihilangkan malah. Oh, mungkin bisa ditutup ya, ditutup iklan aja. Tapi sifatnya ini ketika sudah muncul itu sudah masuk penghasilan teman-teman. Karena ini iklan gambar saja, artinya suka atau tidak suka tetap dilihat seperti itu. Dan ini ketika sudah muncul di video yang kita tonton itu sudah mendapatkan penghasilan video itu. Nah, rata-rata ketika misalkan nonton menggunakan PC, komputer ataukah TV biasanya muncul ya yang seperti ini teman-teman. Jadi dari keempat jenis iklan yang dapat dikontrol itu masih ada satu namanya iklan midroll ya. Iklan midroll ini sebenarnya juga masuk dalam kategori dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua jenis iklan yang keempat ini akan masuk ke dalam video midroll kita itu. Umumnya video berdurasi lebih dari 8 menit ya. Jadi ada namanya iklan bumper di awal, iklan di akhir, dan ada iklan di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi ini kita biasanya kenapa saya katakan masuk di dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol, karena seyogyanya kita menentukan iklan muncul di situ tapi kadang tidak muncul ya. Dan bahkan ada orang yang menonton iklan juga bertubi-tubi dan banyak sekali di situ. Jadi tidak mengherankan ketika ada channel seseorang atau video seseorang yang pendapatannya tinggi dan bahkan ada yang pendapatannya rendah ya. Nah, seperti itu. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan di like, komen, dan subscribe ya. Jadi ada fasilitas langganan yang bisa teman-teman nikmati. Silakan klik dolar yang di bawah ya teman-teman ya. Oke. Sebentar ya. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang sudah berlangganan, silakan. Biasanya sih ada giveaway yang selalu kita lakukan. Nantilah kita lihat bagaimana Glazy Boy atau Bang Rian ya. Ya, jadi silakan disimak aja sampai live streaming ini berakhir ya. Buat pertanyaan-pertanyaan nanti saya akan pilih-pilih pertanyaan ya. Nanti akan saya balas karena pada saat ini kondisinya mungkin tidak memungkinkan. Tapi nanti bisa dikonsultasikan di grup juga ya teman-teman ya. Oke. Itu tadi iklan yang dapat dikontrol. Selanjutnya ada namanya iklan yang tidak dapat dikontrol. Artinya munculnya iklan itu kita nggak ketahui. Sifatnya suka semau maunya, seperti sukanya semau maunya, muncul di mana saja dan kapanpun teman-teman. Nah, ini ada pertama iklan di luar pemutar video. Jadi iklan di luar pemutar video ini biasanya teman-teman gini ya. Biasanya teman-teman kayak gini. Ada HP-nya, kemudian di share link ya, menggunakan link pihak ketiga, pemendek link. Kemudian teman-teman membuka, itu masuknya ke YouTube enggak teman-teman. Itu masuknya kadang di Google Chrome, kadang juga masuknya di seluler web teman-teman ya. Nah, yang penting teman-teman sudah login, maka teman-teman akan melihat iklan di dalam itu. Nah, ketika itu sudah terbuka, maka itu namanya iklan feed atau perangkat seluler yang muncul di video kita teman-teman ya. Jadi itu bukan melalui iklan pemutar di video kita, tetapi melalui perangkat seluler. Bisa juga pada komputer ya. Jadi katanya di samping pemutar pada komputer seperti itu. Itu iklan di luar pemutar video ya. Tapi sifatnya ini belum terlalu diketahui sih apakah iklan bumper, iklan dapat dilewati, tidak dapat dilewati, atau sponsor belum terlalu ditahu ya teman-teman ya. Karena di support bantuan YouTube sendiri cuma menyediakan informasi seperti itu, belum terlalu akurat ya. Terus yang kedua ada namanya iklan beruntun. Nah, iklan beruntun ini biasanya teman-teman begini ya, membuat suatu video, bukan nonton suatu video, teman-teman kadang muncul pertama iklan yang tidak dapat dilewati. Setelah iklan yang tidak dapat dilewati, muncul lagi iklan yang tidak dapat dilewati. Jadi rasanya tidak berdaya ya, karena ada iklan beruntun bertubi-tubi. Ketika iklan beruntun begitu muncul, itu namanya potensi kita untuk mendapatkan iklan mahal itu besar kemungkinannya teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman mengklik iklannya, pada saat teman-teman mendapatkan iklan yang tidak dapat dilewati, itu semua dapat penghasilan. Cuman perlu teman-teman ketahui bahwasanya begini,
iklan yang dapat dilewati itu sih umumnya harus ditonton sekitar 15 detik kalau nggak salah, ataukah 30 detik ya, baru penghasilan akan masuk. Tapi kalau misalkan iklan yang tidak dapat dilewati, itu ditonton sampai habis baru penghasilannya masuk ya. Nah, bagaimana ketika misalkan kita membuka videonya sekian 0 milidetik, kemudian kita tutup, apakah penghasilan itu masuk? Nah, tergantung dari jenis iklan yang muncul. Kalau iklan bumper, berapa detik pun kita tonton pasti akan masuk. Tapi kalau iklan yang dapat dilewati, ketika teman-teman di situ mengklik lewati iklan, kemungkinan besar itu penghasilannya tidak akan masuk ya. Inilah yang sering saya katakan bahwa jangan terkecoh dengan view yang ada. Karena kadang view yang banyak penghasilannya sangat kecil, tapi kadang view yang sedikit penghasilannya besar, teman-teman. Ini di luar dari CPM ya. Kalau CPM luar negeri pasti besar ya. Ada pembahasan YouTuber pernah membahas di podcast Deddy Corbuzier, katanya CPM dari negara Jepang itu sangat tinggi, teman-teman. Dan itu betul ya. Itu betul dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kita nggak perlu perbandingan begitu. Kita patut syukuri karena kita masih diberikan kesempatan untuk berselancar di dunia YouTube dan mendapatkan penghasilan pula. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada namanya iklan di video berdurasi singkat. Jadi pernah tuh saya buat konten di mana saya tidak merekomendasikan teman-teman membuat video berdurasi di bawah 60 detik. Jadi bahkan pernah ada video saya mengatakan bahwa begini, video berdurasi singkat itu nggak bisa dimonetisasi, dan itu betul ya teman-teman ya. Banyak konten-konten preset game yang berguguran satu persatu karena kontennya sangat ringkas, tidak sampai 1 menit. Mau kita katakan source, bukan apa? Mau kita katakan source ternyata bukan juga. Jadi bingung ya. Nah, sehingga lebih baiknya ketika teman-teman membuat konten berdurasi 60 detik ataukah 1 menit 1 detik. Kadang kan kita menonton suatu berita, meskipun beritanya itu cuma 15 detik, tapi orang kadang mengulang-ulang, menambahkan penjelasan-penjelasan, dan itu sampai dengan 60 detik atau 1 menit 1 detik. Sehingga yang memungkinkan bahwasanya sebentar. Ya, sehingga memungkinkan bahwasanya iklan itu muncul di videonya dengan iklan di awal video, di akhir video, seperti itu. Jadi penghasilannya. Saya pernah kemarin membuat video cuma berdurasi 2 menit ya. Ditonton 14.000 kali dan penghasilannya 153.000 ya teman-teman ya. Meskipun durasinya sangat singkat. Nah, kenapa dikatakan ini iklan tidak dapat dikontrol? Karena kadang iklan ini cenderung tidak ditayangkan di video berdurasi singkat. Oke, itu slide ya. Itu slide terkait tentang bagaimana cara pasang iklan yang mahal. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di like, komen, subscribe ya. Kalau mau berlangganan ada grup khusus ya. Jadi untuk berlangganan di channel Viral Bugis. Nah, teman-teman sekalian, ingin saya sampaikan bahwasanya dalam ber-YouTube teman-teman fokus saja buat konten ya. Urusan penghasilan itu urusan di belakang karena akan mengikut. Jadi bagaimana teman-teman membuat target sasaran iklan target sasaran kontennya, ketika sudah menyasar sasaran yang benar, maka penghasilan teman-teman itu akan naik dengan sendirinya, seperti itu. Ketika misalkan targetnya kurang atau view-nya kurang, maka akan berbanding lurus dengan penghasilan teman-teman. Nah, sangat direkomendasikan ketika misalkan teman-teman membuat konten yang sesuai target. Kalaupun teman-teman memperhatikan di analitik, di situ kan teman-teman bisa melakukan riset ya. Di situ ada bahwasanya target sasarannya sih rentang umurnya sekian. Kemudian dia sukanya tentang ini. Rekomendasi video saya kebanyakan seperti ini. Video yang sering ditonton orang lain seperti ini. Maka sebenarnya kita bisa melakukan riset bahwasanya dengan melihat analitik itu, namanya algoritma ya, algoritma YouTube. Dengan melihat algoritma YouTube itu, kita bisa membuat konten berikutnya dengan berpedoman dengan itu, teman-teman. Saat ini saya juga sudah mulai beralih ke sana, dan teman-teman mungkin sudah melihat beberapa video saya yang saya buat dalam bentuk serial ya, artinya ada episodenya. Jadi pada intinya
iklan itu muncul di setiap video kita, dan setiap teman-teman buat konten itu teman-teman harus nikmati supaya penghasilannya itu mengikut. Saya terus terang ketika misalkan ketika misalkan membuat konten, yang saya perhatikan cuma view-nya aja, klik tayangnya aja, dia sudah peringkat berapa. Urusan penghasilan itu ke belakangnya yang saya nggak terlalu perhatikan. Saya cuma melihat di bagian saya selalu melihat di bagian klik rasio tayangannya saja, seperti itu. Dia di berapa persen, dia peringkat berapa. Kalau urusan terkait tentang penghasilan enggak terlalu diperhatikan ya teman-teman ya. Karena saya mengatakan bahwa itu mengikut sendiri. Jadi sebagai motivasi malam ini bahwasanya jangan terobsesi dengan YouTuber besar, bahwasanya dia berpenghasilan besar. Kita harus menyadari bahwa semua itu berawal dari hal kecil. Jadi teman-teman ketika ingin seperti mereka, maka jalani dulu langkah kecilnya. Nah, seperti itu ya. Ya, buat komentar teman-teman malam ini saya nanti buatkan video saja ya. Soalnya ini ya kondisinya mungkin saya nggak bisa balas satu-satu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin segera dibalas, silakan tinggalkan komentar ya, jejak aja supaya nanti saya lihat. Tapi saya akan balas kok dengan chat juga ya teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk yang sudah berlangganan dan ingin memberikan dukungannya kepada Viral Bugis, di bawah ada namanya super sticker, super chat, ada namanya juga super thanks ya, fasilitas baru ya. Dan teman-teman di situ juga ada pilihan langganan ketika misalkan teman-teman ingin berlangganan ya. Apa sih teman-teman yang akan didapatkan ketika berlangganan? Yaitu yang pertama, teman-teman akan mendapatkan review konten. Artinya review konten ini bertujuan untuk sebagai langkah awal teman-teman agar direviewkan kontennya. Terus yang kedua, ada namanya grup WhatsApp ya, teman-teman akan tergabung di situ. Terus ada namanya priority komentar. Jadi akan dibalas lebih utama komentar teman-teman di YouTube. Terus selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan layanan tambahan seperti jam tayang, subscribe. Dan juga teman-teman memiliki kesempatan untuk mengikuti giveaway yang setiap bulan kita laksanakan ya. Jadi tunggu apa lagi? Silakan teman-teman klik langganan ya, klik gabung ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita sudah mungkin hampir sejaman ya. Ya 40 menit 30 menit lebih ya. Nanti kita akan membahas lagi live-live berikutnya terkait tentang apa yang nanti kita akan tentukan. Dan tentunya terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sudah ikut live streaming malam ini. Mudah-mudahan di live-live berikutnya teman-teman tetap loyal ya. Insya Allah kedepannya kita akan juga selalu melakukan giveaway tambahan ya, buat memberikan dukungan kepada teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk penayangan video-video dari Viral Bugis itu berpindah yang setiap hari menjadi Senin sama Jumat ya. Ini berdasarkan hasil polling juga. Katanya sih lebih banyak waktu Senin dengan Jumat. Jadi saya coba beralih ke sana ya. Nah, buat teman-teman langganan, selamat, terima kasih banyak. Untuk kendala-kendala bisa langsung ditanyakan di dalam grup juga. Terima kasih, saya undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.